Shalom sahabat Kristus, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Rohani Kristen bersama dengan saya Yuli, dan malam ini kita ditemani oleh Pak Charles. Selamat malam Pak, Shalom. Dan bersama dengan Bapak Pendeta Hari. Shalom Pak. Shalom. Mari kita akan mulai, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur sebab Tuhan sungguh baik dan setia di dalam hidup kami. Dan saat yang terindah ini Tuhan, Kau beri kami kesempatan sekali lagi untuk kami belajar kebenaran firman-Mu, belajar menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati, dan kami sungguh rindu Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, perbincangan kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap kami yang menyaksikan acara ini, kami boleh diberkati, kami boleh semakin mengenal Engkau secara pribadi, dan hidup kami mengalami pembaruan-pembaruan seperti yang Engkau inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk bersama-sama kami belajar. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Bapa mengutus putranya bukan sekedar untuk menyelamatkan kita, tetapi Bapa sungguh rindu melihat hidup kita semakin hari semakin diubahkan, kita mengalami pembaruan-pembaruan, dan kita menjadi orang-orang yang mau bekerja sama dengan Roh Kudus untuk menghasilkan buah seperti yang Roh inginkan di dalam kehidupan kita. Dan kita sudah belajar bagaimana buah Roh itu dihasilkan, maka akan keluar dari diri kita pengikut Kristus kasih, sukacita, kesabaran, kebaikan, kesetiaan. Dan malam hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema tentang kelemah lembutan. Silakan Pak Pendeta, bagaimana seharusnya kita sebagai pengikut Kristus memaknai kelemah lembutan? Ya, kelemah lembutan ini banyak orang salah artinya di dalam kelemah lembutan. Orang mengira kelemah lembutan itu dengan kata-kata yang lembut, dengan perangai yang lembut, lemah gemulai. Dipikir kalau dengan bahasa yang santun, orang mengatakan itu lemah lembut. Wah, orang ini lemah lembut. Tapi bukan itu. Kelemah lembutan itu dari kata prautes, yang artinya satu gentleness, meekness, yang kedua, yang ketiga itu mildness. Mildness itu, kata mild itu gampang sekali dibentuk. Kalau ada sesuatu yang bersifat mild itu kan gampang diubah-ubah, gampang diapakan, tergantung yang membentuknya. Jadi kata protes ini lebih mengarah kepada sifat seseorang gampang dibentuk. Mari kita lihat di dalam Matius 11 ayat 29. Bisa minta tolong Pak Charles membacakannya. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Pikulah kuk, berarti setiap orang itu ada beban yang harus ditanggung. Pikulah kuk dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ada kata-kata lemah lembut, protes di situ. Nah, kelemah lembutan daripada Tuhan Yesus itu di mana? Kristus itu datang karena kehendak Bapa. Yang mengutusnya. Ya, yang mengutusnya. Dia datang dengan kehendak. Dia mau dibentuk kayak apapun. Bahkan sebenarnya kalau dilihat dari kemahatauannya Tuhan, kemahatauan daripada Kristus, Kristus tahu enggak bahwa apa yang akan dialami itu adalah benar-benar langkah yang sulit, langkah sengsara. Ketika seseorang diperhadapkan seperti itu,
eh, bagaimana dia tetap mau menuruti kehendak Bapa atau tidak. Iya. Nah ini kelihatan Kristus itu benar-benar sosok yang rendah hati. Jadi apa yang diingini Bapa dia lakukan. Sekalipun bagi pribadinya itu ya Tidak mengenakan. sangat sulit. Ya. Bahkan Yesus pun berkata, ya Bapa, kalau boleh biarkan cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu yang jadi. Nah inilah terlihat sekali bahwa pribadi Kristus itu pribadi yang benar-benar lemah lembut. Nah, itu pribadi Kristus yang lemah lembut. Terus kemudian kita lihat bahwa di Zakaria dituliskan, di kitab Zakaria itu dituliskan Zakaria 9 ayat yang ke-9. Zakaria ke-9 ayat 9. Bisa minta tolong Bu Yudi membacakan. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Iya, dia itu siapa ya? Rajamu, iya kan? Rajamu lemah lembut berarti. Kristus itu, Yesus itu lemah lembut. Ya. Lemah lembut. Bagaimana tidak ketika dilulukan. Dia naik keledai, dilulukan. Hosana, hosana, hosana. Sebenarnya Kristus tahu atau tidak? Setelah mereka menyuarakan hosana, hosana. Kemudian mereka berbalik apa? Salibkan dia, salibkan dia. Di dalam kemahatauannya, kita belajar di dalam kemahatauannya. Kalau dia bukan pribadi yang lemah lembut, pasti tidak mau. Tahu. Atau sebelum melihat orang-orang yang mengatakan hosana, hosana, hosana. Tapi dia sendiri dalam kemahatauan, ini orang-orang yang Akan menyalibkan dia. Tapi dia tunduk kepada apa yang dimau Bapa. Nah ini pribadi Kristus yang sangat lemah lembut. Jadi lemah lembut ini artinya seperti itu. Jadi di dalam melewati segala sesuatu, dia merelakan dirinya untuk suatu misinya Tuhan. Apa yang dimau dia. Di dalam kemahatauannya, kita belajar di dalam kemahatauannya. Kalau dia bukan pribadi yang lemah lembut, pasti tidak mau. Tahu. Atau sebelum melihat orang-orang yang mengatakan hosana, hosana, hosana. Kan Tuhan tadi berkata, pikulah dan belajarlah kepadaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka, ada kata-kata maka, jiwaku pun akan mendapatkan ketenangan. Jiwamu atau jiwaku di situ. Coba kita lihat di Matius 11 tadi. Coba bacakan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu. Bukan jiwa Tuhan, tapi jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ketika kita sedang ada di dalam proses pembentukan Tuhan, jadi kayak tanah itu liat. Lentur. Kalau tanahnya sudah lentur, penjunan itu membentuk kayak apapun gampang. Ikut aja. Lain kalau tanahnya itu masih berupa batu-batu, masih banyak yang tanah-tanah masih keras, maka penjunan itu menghancurkannya sampai tanah itu lembut. Lembut. Ya. Jadi sangat lembut sekali. Kalau sudah lembut, gampang dibentuk. Ya. Kalau dari sini saya lihat kelemah lembutan itu ada hubungannya dengan rendah hati, Pak ya. Ya. Nah, bagaimana dengan
orang yang ngeyelan, yang bebal itu Pak, apakah itu maksudnya kelemah lembutan dan rendah hati ini apakah satu paket atau bisa dipisahkan? Eh, Kebanyakan kenapa mereka itu tidak mau dibentuk? Pertanyaannya seperti itu. Orang tidak mau dibentuk itu karena satu, memang dia sulit dibentuk. Yang kedua, karena apa yang dia yakini itu dengan apa yang perintah yang diberikan itu tidak sinkron, bertentangan. Sebenarnya kalau orang, makanya gini, ada pepatah gini. Orang kalau masih muda itu gampang dibentuk. Semakin muda, semakin tua semakin susah dibentuk. Semakin susah dibentuk. Kepala, nah, saya berpikir semakin tua semakin susah dibentuk. Kenapa? Karena sudah ada di sini sudah ada pengertian yang di sini yang menurutnya betul. Ya. Tapi bagaimana dengan cara? Nah, ini butuh kerendahan hati lagi. Cara gini, melepaskan semua apa yang dia punya dan bersedia dibentuk Tuhan. Ya. Kalau tadi kan contohnya Tuhan Yesus ya. Tadi di Matius yang kita baca itu, Yesus berkata, karena aku lemah lembut. Nah kira-kira ada nggak contoh yang lain Pak? Yang mungkin kita kan berpikirnya, kalau manusia ya seperti tadi yang disampaikan Pak Charles, kebanyakan kan kita ini ngeyel. Ya. Katanya Pak Pendeta karena semakin tua, semakin pengertian, banyak pengalaman hidup, banyak makan asam garam manis. Akhirnya tidak menjadi lemah lembut. Nah kira-kira di Alkitab ada nggak contoh? Ada. Yang manusiawi juga gitu maksudnya? Ada. Musa, dikatakan di Alkitab, Musa itu tidak ada seorang yang lemah lembut seperti Musa. Tidak. Apa? Tuhan katakan seperti itu. Karena Musa itu sebenarnya sosok yang kuat. Dia sosok yang pintar juga karena dia dididik. Dididik di istana dengan aturan-aturan yang ketat, pengetahuan yang luar biasa. Tetapi ketika Tuhan bawa, Tuhan panggil Musa, kalau di istana kan sudah enak, semuanya sudah enak, pengertiannya sudah benar-benar komplit lah secara pengetahuan. Nah setelah itu Tuhan panggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Bertentangan ini. Sangat bertentangan. Yang dulunya itu dia sebagai anak angkat daripada Firaun, tentunya semuanya sudah ada. Terus dia harus bersama-sama dengan orang-orang Israel pada waktu itu. Dan tentunya apa yang dulunya dipelajari, di mana ada zona nyaman dia, comfort zone-nya dia, itu di istana. Tapi kemudian setelah Tuhan panggil, dia harus bergabung dengan Israel dan dia berbalik memerangi apa yang zona nyamannya itu. Walaupun di awal kita tahu bahwa Musa sempat berbantah-bantahan, tawar-menawar dengan Tuhan kan waktu dia dipanggil itu ya. Iya. Ya, dia tidak bisa fasih berbicara. Aku tidak fasih berbicara Tuhan. Tapi Tuhan kasih Harun. Ya. Iya kan? Itu sempat berbantah-bantah. Tapi Musa itu dia mau dibentuk Tuhan. Nah ini dah poinnya di sini. Mau dibentuk sesuai dengan rencananya Tuhan. Itu lemah lembut. Makanya dikatakan dia orang yang lemah lembut. Iya, tidak ada orang yang lemah lembut. Iya. Yang sama seperti Musa ini. Nah, satu lagi. Rasul Paulus. Rasul Paulus itu rasul yang pintar, berpengetahuan,
Surat-suratnya keras ya. Surat-suratnya, Kalau surat wah, kan kalau keras ya. kalau kita baca benar-benar teguran-teguran keras dan surat-suratnya benar-benar tajam saja. Nah, sebagai seorang yang pintar, sebagai seorang yang dia dikasih kuasa juga, bagaimana dia dibentuk Tuhan, dia harus menghadapi pemerintahan pada waktu itu. Dia pasti tahu dia. Dia dulu itu orang-orang dari orang-orang Sanhedrin, orang-orang Yahudi, dan dia tahu pasti perlakuannya seperti apa. Dia dulu karena dulu dari sana. Terus kemudian berbalik ketika Tuhan memanggil dia dari orang yang menganiaya jemaat kepada orang yang memberitakan kabar baik. Memberitahukan jalan Tuhan. Ya ini dia tahu semuanya. Iya, apalagi dia termasuk salah satu murid terbaiknya Gamaliel. Iya. Nah, orang yang pengetahuannya sangat luar biasa, tetapi mau dibentuk ini. Biasanya kalau orang sudah pengetahuannya luar biasa, menurut Bapak dan Ibu ini, kira-kira kamu dibentuk atau tidak? Susah Pak. Sama seperti yang saya ingat barusan seorang Raja Daud. Di mana seorang raja dia seorang raja, dia tinggal bilang apa aja kan itu sudah perintah, tidak ada yang berani ngelawan. Posisi raja semuanya punya, tapi pada saat dia melakukan dosa, dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak marah kepada Nabi Nathan, dia tidak bantah-bantah, tidak ngelawan, tapi dia langsung menerima, ketika Nabi Nathan menanggalkan jubahnya dan dia ketika Nabi menangis Nathan di hadapan Tuhan. Engkau lah orangnya. Untuk menutupi bisa enggak? Bisa. Sebagai seorang raja dia bisa marah. Gampang sekali. Gampang. Untuk beralasan? Bisa. Raja itu apa yang dimau, ya nggak ada yang bisa menghalangi. Tetapi kerendahan hati Daud mengakui kesalahannya. Kelemah lembutan Daud rela dibentuk lagi Tuhan. Iya. Dia menanggalkan jubah dan kemahkotaan kerajaannya itu sebagai raja. Jadi memang ada hubungannya ya rendah hati sama lemah lembut dan rendah hati itu. Kalau orang tidak rendah hati, bagaimana? Berarti kalau orang yang ngeyelan suka jawab itu berarti tidak rendah hati Pak ya? Bisa jadi. Bisa jadi salah satu tanda. Anda bukan orang lemah lembut. Jadi gini, orang yang lemah lembut itu lentur di hadapan Tuhan. Bukan kaku. Lentur di hadapan Tuhan. Abraham itu sosok yang lentur di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana dia sudah saudagar yang kaya di Ur-Kasdim itu. Terus dipanggil Tuhan, keluarlah dari situ, dari orang tuamu, dari sanak saudaramu, dari semuanya, pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Negerinya belum kelihatan. Bagaimana seorang yang sudah punya semuanya, terus dipanggil Tuhan, ayo ikut aku, pergi ke negeri yang kutunjukkan. Nah ini misalkan Pak Charles, ayo ikut aku Pak, ke suatu tempat yang akan saya tunjukkan. Pasti banyak pertanyaan dan pergumulan itu Pak. Pasti perhitungannya juga harus matang gitu ya. Betul. Nah, ini ikut Pak Hari ini jelas atau tidak ini arahnya jelas atau ini. tidak. Ini yang negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di sana akan melimpah susu dan madunya. Gambarannya aja nggak dikasih. Ya. Di mana dia di Ur-Kasdim itu sudah
nyaman. Mempunyai zona nyaman, bisa Iya. dibilang Iya. mempunyai zona nyaman Zona. dia. Nah, ini ketika kita punya zona nyaman dan Tuhan bentuk inilah, Ya. Ya. respon kita itu bagaimana? Ya. Memang kelemah lembutan ini bukan perkara yang mudah. Kelemah lembutan, orang belajar lemah lembut itu tidak cukup 1 hari 2 hari. Tetapi ini sebuah proses. Sebuah proses. Ya, biasa kan ketika kita anak-anak, ketika kita melihat anak-anak kita, kita suruh melakukan sesuatu, wah tidak. Tidak mau, tapi kita latih. Itulah latihan daripada kelemah lembutan. Dari kecil memang harus dilatih. Terus sampai ketika dewasa menghadapi situasi seperti apapun, kayak Rasul Paulus tadi, dia sudah siap. Jadi Tuhan itu pasti akan memberikan sesuatu yang baik kepada kita. Roma 8 ayat 28. Coba kita lihat Roma 8 ayat 28. Itu tentang judul perikopnya hidup oleh Pengharapan anak-anak Allah. pengharapan anak-anak Allah. Roma 8:28. Yang diawali dengan hidup oleh Roh dari ayat yang pertama itu, terus kemudian pengharapan akan anak-anak Allah. Roma 8 ayat 28. Tolong Bu Yudi membacakannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Berarti segala sesuatu itu kan banyak sekali. Untuk mendatangkan kebaikan. Nah, sebenarnya ketika Tuhan bentuk itu, rencana kebaikan itu sudah ada. Cuman sikap kita, respon kita di dalam menanggapi semuanya yang direncanakan Tuhan itu bagaimana? Nah, ini kembali kepada kerendahan hati lagi. Satu paket. Satu paket. Lemah lembut sama rendah hati. Jadi yang seperti yang dibilang bahwa Tuhan yang memilih kita, dan bahkan dari sejak di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah memilih kita, merencanakan, menata semua itu. Nah, Tuhan merancang dan menata semuanya. Nah, ini kan ketika kita lahir, itu sebenarnya rencana-rencana kebaikan Tuhan itu sudah ditata belum? Sudah. Bahkan masa depan kita semua. Masa depan kita sudah ditata, semuanya sudah ditata. Nah, cuman harus melewati jalan prosesnya inilah. Dimana kita di satu sisi kita semakin dewasa, bertambah usia, kita akan lebih mempunyai pengertian-pengertian, pengetahuan yang banyak. Dan di mana apa yang kita dapat itu juga terkadang bertentangan dengan iman kita. Nah, disitulah terjadi kayak peperangan di dalam diri kita. Betul, mau ngikut, mau denger yang mana. Tuhan itu bisa bentuk kita melalui siapapun juga. Betul. Bahkan melalui anak kita pun Tuhan bisa. Melalui orang lain Tuhan bisa bentuk enggak? Bisa. Melalui orang yang istilahnya kita cintai Tuhan bisa bentuk enggak? Bisa. Melalui orang yang kita anggap itu menjengkelkan bagi kita, Tuhan itu bisa membentuk kita enggak? Bisa. Jadi melalui apapun juga Tuhan itu bisa bentuk sebenarnya. Intinya ketika kita dibentuk Tuhan,
Bagaimana respon kita? Respon. Respon kita bagaimana satu? Yang kedua, jangan fokus kepada orang lain, tapi fokuslah kepada pembentukan yang ada di dalam diri kita. Satu contoh, kalau ada orang yang memusuhi kita, tapi Tuhan itu mau membentuk kita lewat orang yang memusuhi kita. Berarti sebenarnya Tuhan sedang fokus kepada kita atau orang yang memusuhi kita itu? Tuhan sedang fokus kepada kita. Kita ini dibentuk bagaimana? Terserah yang membentuknya. Bahkan dikatakan dalam pujian, engkau penjunan, ku tanah liat. Punyakah hak tanah liat itu? Kalau penjunan punya hak untuk membentuk tanah liat. Tapi tanah liat tidak punya hak. Cuma ngikut aja ya. Ya. Saya tidak mau dihancurkan, tidak bisa ya. Oh. Tidak mau dibentuk jadi vas. Kalau kita tidak mau dibentuk, bagaimana? Kalau dalam hal ini misalnya Tuhan membentuk kita dan kita bisa dibilang kita berontak atau kita nggak tahan gitu ya, kita ya itu keputusan di kita. Tuhan tidak bisa apa-apa, Pak. Kan hak bebas. Itu Adanya hak bebas. kehendak bebas ya, Iya. free will yang Free diberikan will yang Tuhan Tuhan kepada anugerahkan. kita. Sehingga kita menolak pun juga boleh, nggak masalah. Tapi kembali kita tidak menjadi pribadi yang rendah hati dan lemah lembut. Ya. Jadi Tuhan itu bisa membantu bentuk apapun, melalui apapun, melalui keadaan bagaimanapun untuk kebaikan kita. Goalnya ada di mana? Goalnya kita yang dipilihnya, dipanggilnya, dibentuknya sesuai dengan gambaran anaknya. Iya. Kalau dari sini mungkin bisa saya hubungkan Pak ya, dari kita bisa mudah dibentuk, kita bisa rendah hati, itu kita tahu akan suatu tujuan akhir, suatu rencana. Ya kan, dari dimana kalau kita mungkin bisa dikaitkan kembali dengan gambar diri, Pak. Apakah bisa dikaitkan dengan itu? Jadi kita tahu siapa kita ini, Tuhan ciptakan kita ini. Jadi setiap kita manusia pasti Tuhan bentuk seperti tadi Bu Yuli bilang, tanah liat tidak bisa, kita sebagai tanah liat tidak bisa protes kepada si penjunan. Saya nggak mau dibentuk jadi vas bunga. Mungkin saat ini trennya bentuk sesuatu yang lain. Saya mau seperti itu, kan tidak bisa. Dan pada saat Tuhan membentuk kita, Tuhan membentuk kita pasti mempunyai, saya bentuk kamu seperti ini karena saya mau tujuan kamu nanti, rencana saya untuk kamu seperti ini. Dan membentuk berikutnya lagi, tanah liat berikutnya lagi, saya bentuk seperti ini karena rencana ini. Nah, jadi kalau setiap kita tahu gambar diri kita, siapa kita di hadapan Tuhan, kita belajar mengetahui apa blueprint kita yang Tuhan tanam dalam setiap kita, itu mungkin kita akan menjadi suatu fokus dan tidak akan mudah kehilangan arah itu, Pak. Iya. Jadi kita, meskipun Tuhan bentuk kita seakan-akan keadaan mata dan keadaan melihat tidak enak, tidak masuk akal seperti ini caranya. Tapi kalau kita tahu tujuan kita, blueprint kita yang sejak semula Tuhan tanam, itu akan lebih menguatkan kita di saat-saat kita sedang mengalami masa-masa susah atau sedang terbentur itu, Pak. Nah, kalau kita mengetahui tujuannya ke sana misalkan ya, itu lebih gampang. Lebih gampangnya gini, ketika mengalami sesuatu, pembentukan, ya nggak apa-apa, tujuannya ke sana. Iya, jadi fokusnya itu, Pak. Fokusnya, maksudnya kan begitu kan? Karena fokusnya ke sana. Jadi kalau kita tahu blueprintnya, jauh lebih gampang. Ya. Seorang yang membangun rumah,
itu kalau tahu blueprintnya, kalau tahu sketnya, Iya. kalau tahu sketnya, misalkan di situ ada tanahnya yang berlubang. Kalau orang tidak punya blueprint, dia akan lebih gini, sudah nggak usah ini kalau di lubang berarti kita harus bangun ke bawah aja. Tapi kalau sudah ada blueprintnya, berlubang pun akan ditutup, sekalipun pasti akan menghabiskan banyak biaya, tenaga. Usaha, waktu lebih Iya. panjang. Ini dibuat seturut dengan blueprintnya. Ya. Nah, blueprint yang diberikan Tuhan kepada kita itu apa? Tadi kan dicoba dilihat kembali ke di Roma 8 tadi. Roma 8 ayat ke-28. Terus lanjut ke 29. Lanjut ke 29. Roma 8 ayat 29. Pak bisa minta tolong Pak Charles bacakan. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, goal centernya siapa? Tuhan. Kristus. Jadi ketika ada sesuatu yang kita alami di dalam hidup kita, ingat Tuhan itu sedang membentuk kita. Ya. Dan perlu kerendahan hati untuk sekali lagi untuk menerima hal tersebut. Perlu kelemah lembutan, rela dibentuk untuk hal tersebut. Supaya apa? Rencana Tuhan, kehendak Tuhan, kita mau dijadikan apa? Kita mau dijadikan bejana seperti apa? Yaitu terserah Tuhan. Ada sebuah lagu yang ringan, tetapi dengan konsekuensi yang cukup berat. Itu apa? Suka-sukamu Tuhan. Wah enak kan? Suka-sukamu Tuhan. Enak ketika memuji kan? Iya. Nah, sekarang saya tanya, enak gak kalau suka-sukamu Tuhan? Apalagi pada saat digesekkan itu Pak ya. Iya. Apalagi jadi teringat seperti yang apa? Manusia menajam besi menajam besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya. Nah, yaitu pada saat digesekkan itu. Itu benar-benar harus Haleluya lemah lembut. itu. Waktu Haleluya, terjadi 13 gesekan, kali. waktu terjadi gesekan seperti itu, kita ingat nggak lagu yang kita nyanyikan? Suka-sukamu Tuhan. Bahkan kita sambil, waktu kita nyanyi semua sambil joget-joget ya. Iya. Tapi kalau suka-sukamu Tuhan, kan ini termasuk lemah lembut nggak? Kelemah lembutan nggak? Iya. Perlu. Perlu. Justru orang-orang di sekitar kita itu yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Orang-orang yang kita kasih itu yang dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Orang-orang yang mungkin menjengkelkan kita pun, itu pun yang dibentuk Tuhan, yang dikirim Tuhan untuk membentuk diri kita. Sekarang gini Pak Ari, pertanyaan kalau kita kan sudah sejak dari tadi kita berbicara mengenai kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dan kita tentu saja sebagai pengikut Kristus kita mau untuk mempunyai kerendahan hati dan kelemah lembutan itu. Perjuangan, salah satu sebagai usaha kita, perjuangan kita untuk sampai di garis akhir. Nah, sekarang bagaimana kiat-kiat atau tips untuk kita bisa tetap lemah lembut dan rendah hati ini? Gini, kiat-kiatnya kita harus lihat dulu set goal-nya. Harus tahu tujuannya. Harus tahu tujuannya. Ya, kalau sudah tahu tujuannya, kayak bagaimanapun, ya arahnya ke sana.
Di dalam Roma 8 ayat 29 tadi, kita yang dipilihnya ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dia yang sulung, sudah ada patternnya, sudah menjadi arahnya ke Kristus. Kalau tidak arahnya ke Kristus, ya berarti kita sudah melenceng. Jadi siapapun, apapun keadaannya, keadaan apapun, siapapun yang diutus Tuhan untuk membentuk kita, maka kita harus tahu tujuannya. Tujuannya kemana? Itu yang pertama. Yang kedua, kiat-kiatnya kalau orang itu tahu contohnya lebih gampang. Makanya di dalam Matius 11 ayat 29 tadi dikatakan, pikulah kuk dan belajarlah kepadaku. Sudah ada contohnya. Akan lebih gampang kalau sudah ada contohnya. Jadi kalau orang kesulitan, kalau ada contohnya, ikuti contohnya. Belajar aja. pada Tuhan Yesus. Kalau kita pada waktu diproses rasanya sakit sekali, ingat Tuhan Yesus. Kita dikhianati. Wah, merasa kenapa? Gimana ya? Aku sudah melakukan ini. Oh, malah dikhianati. Dia Tuhan Yesus. Pada waktu dia melakukan misi Bapa, siapa yang mengkhianati? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu siapa? Murid Kristus. Yang milih siapa? Kristus. Yang memilih Tuhan Yesus sendiri. Yang memilih Tuhan Yesus sendiri. Dia dijadikan bendahara. Dia mengkhianati. Tapi Yesus masih terus apa yang dipegangnya, kehendak Bapa. Nah, Yesus sudah sedemikian ketika dia mau melakukan kehendak Bapa, dia ngalami sesuatu di situ, dikhianati muridnya sendiri. Maka ketika kita dikhianati, kita mengalami hal seperti pengkhianatan dan sebagainya, kita lihat contohnya. Oh iya, saya ini harus ngikuti seperti Yesus. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yesus. Belum sampai disalib, belum sampai mencucurkan darah. Akhirnya kita kuat kembali, ikuti prosesnya lagi sampai kepada pembentukan yang terus-menerus sampai kepada tujuannya Tuhan. Jadi kalau bisa dibilang kita sebagai pengikut Kristus itu sudah sangat enak Pak ya. Jadi enak. Sudah ada paketnya lengkap. Jadi kita bahkan dari semula kita ini sudah dibentuk Tuhan sendiri, diciptakan Tuhan sendiri dan bahkan sudah dipilih. Jadi Tuhan pada saat membuat kita itu sudah mempunyai tujuannya. Dan dari semula sejak dalam kandungan ibu kita sudah dipilih Tuhan dan sudah disetting Tuhan mempunyai tujuan. Kita mau nanti kita akan dipakai menjadi sebagai apanya Tuhan, sebagai alatnya Tuhan yang ditempatkan di mana. Dan tidak hanya sampai di situ juga, Tuhan menyertai kita terus. Sampai tujuannya itu tercapai, tergenapi. Seperti dibilang bahkan sekali-kali pun dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Menunjukkan kasih setianya yang besar. Setelah itu tidak hanya sampai situ, Tuhan juga bahkan memberikan kita itu contoh. Dia sebagai contoh. Teladan nyata ya. Teladan nyata. Patternnya sudah ada. Betul. Dia sebagai di mana dia adalah Tuhan yang seutuhnya itu memberikan kita contoh. Jadi supaya kita untuk tetap bertahan seperti yang Pak Hari tadi bilang, pada saat kita digesek, pada saat kita dikhianati, itu bagaimana kita tetap mau memiliki kelemah lembutan, kerendah hatian untuk dibentuk itu ya. Jadi kita sebagai pengikut Kristus sebenarnya sudah lengkap semuanya. Kasih paket komplit. Paket komplit kita dari awal sudah kita diciptakan tujuannya apa itu jelas, siapa kita. Terus bahkan kita diperlengkapi Tuhan dengan melihat contoh teladannya supaya kita tetap setia, tetap kuat. Jadi kayak sudah dokter spesialis itu ibaratnya dokter spesialis di atas spesialis lagi. Jadi semua sudah lengkap. Pasien ada keluhan datang mau sakit apapun bisa ada obatnya persis. Penyembuhnya itu. Jadi sudah tidak ada alasan apa-apa lagi untuk kita
untuk tidak mengikut Kristus, tidak mau menerima Kristus itu. Ya, Iya. tidak ada alasan lagi untuk kita juga tidak mau, Tuhan jangan bentuk saya model seperti ini gitu ya. Iya. Jadi memang kita ini sudah paket lengkap, diselamatkan oleh percaya kita kepada Yesus Kristus. Hanya oleh percaya kita sudah diselamatkan. Dan kemudian dalam perjalanan iman kita diperlengkapi dengan pembentukan-pembentukan dan Kristus sendiri sebagai teladan. Iya. Luar biasa ya, Dan di menjadi mana pengikut kasih Kristus. karunia itu diberikan kepada kita sejak awal tanpa kita berusaha, tanpa Betul. kita berbuat Dikasih. apa-apa. Iya, Kasih cuma-cuma. Tidak Ya. berhenti sampai di situ. Pemberiannya. Jadi sudah dikasih karunia, kemudian dibentuk supaya menjadi Iya. serupa dengan gambaran. Dikasih contohnya Iya. bahwa dan teladan Iya. Kristus. Komplit. Sudah. Luar biasa. Ya, sahabat Kristus, kita belajar tentang kelemah lembutan. Bahwa kelemah lembutan bukanlah sesuatu yang secara otomatis muncul, tetapi kelemah lembutan adalah sebuah sikap, tindakan, perbuatan yang harus kita upayakan, kita usahakan supaya kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang tanggap akan kehendak Allah, yang mau dibentuk sesuai dengan gambaran anaknya yang sulung. Dan tidak peduli bagaimana kondisi rohani sahabat Kristus hari-hari ini. Jika engkau mau hidupmu tidak hanya diselamatkan, tetapi hidupmu mau diubahkan. Engkau mau dipakai untuk menjadi bejana-bejana bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau harus serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dan berkata, Bapa lembutkanlah hatiku, supaya aku makin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, bentuk kami Tuhan, menjadi serupa dengan gambaran anak. Tuhan, ampuni kami ketika Engkau membentuk kami melalui siapapun juga Tuhan. Melalui orang yang kami kasih, melalui teman-teman kami, bahkan melalui orang-orang yang memusuhi kami pun juga. Pasti ada rencana yang indah di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak mengikuti proses apa yang Kau sedang kerjakan di dalam hidup kami. Ampuni. Mulai saat ini kami ambil keputusan Tuhan, untuk kami bersama-sama mengikuti Tuhan proses-Mu. Kami percaya Tuhan, rencana kebaikan itu sudah Engkau tetapkan bagi kami. Dan biarlah kami memiliki hati yang lemah lembut Tuhan, sebagai buah pengenalan kami akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus lanjutkan karya-Mu di dalam hidup kami. Kami akan menjadi tanah liat yang siap dibentuk Tuhan oleh Sang Penjunan yaitu Engkau sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Sahabat Kristus, kita berjumpa lagi di minggu depan dalam Bincang Rohani Kristen dengan tema penguasaan diri. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Shalom. Shalom.